Halo rekan-rekan trader dan investor semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan Mr. Web. Ini adalah merupakan video yang kedua dalam pembahasan mengenai order block. Ini merupakan video kelanjutan dari pembahasan order block, di mana di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara kita entry dalam penggunaan strategi trading order block ini. Dalam penggunaan order block, ada dua cara entry yang bisa disesuaikan dengan style trading dari trader masing-masing. Yakni yang pertama, strategi entry agresif atau yang biasa disebut risk entry. Nah, ini untuk trader yang style tradingnya yang biasa trading dengan cara yang agresif. Cara yang agresif ini agak sedikit berbahaya dalam hal manajemen risiko. Namun, cara entry agresif ini ada kelebihan dan ada kekurangannya, ya. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya bahwa cara entry agresif ini kelebihannya itu bahwa kita tidak perlu memantau pergerakan market secara terus-menerus. Jadi kita hanya memasang pending order, baik itu sell limit ataupun buy limit. Lalu setelah itu kita tidak perlu memantau pergerakan dari market itu sendiri. Namun kekurangannya dari cara agresif ini, stop loss yang kita pasang itu akan lebar. Jadi jumlah pip stop loss yang kita pasang itu akan besar, ya. Oleh karena itu, cara agresif ini risk reward-nya kurang bagus, ya. Nah, ada cara yang kedua untuk penggunaan entry order block ini, yakni cara konservatif entry atau yang biasa kita sebut dengan konfirmasi entry. Nah, cara konfirmasi entry ini akan jauh lebih baik dalam hal risk reward rasionya, di mana stop loss yang kita tentukan itu akan jauh lebih kecil dibanding dengan risk entry. Di mana kalau kita bandingkan risk reward antara risk entry dengan konfirmasi entry, maka konfirmasi entry ini jauh lebih aman dan stop loss yang kita pasang akan jauh lebih kecil. Namun, target yang kita tentukan itu tetap akan sama dengan risk entry. Misalkan saja seperti ini. Kalau kita memasang pending order dari risk entry, misalkan saja kita mendapatkan risk reward-nya 1:3 dengan target yang sama. Lalu, setelah kita pasang strategi konfirmasi entry, maka risk reward yang tadinya 1:3, maka pada konfirmasi entry ini bisa diperkecil. Jadi yang tadinya risk rewardnya 1:3, maka di konfirmasi entry bisa saja risk rewardnya menjadi 1:10 atau bisa juga menjadi 1:15. Itu bisa saja terjadi, tergantung dari stop loss dan cara refine yang mau kita pasang nanti. Nah, seperti halnya agresif entry, konservatif entry ini juga ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya bahwa konservatif entry atau entry yang bersifat konfirmasi ini, kekurangannya kita perlu memantau pergerakan harga, terutama ketika harga sudah menyentuh area point of interest dari higher time frame. Point of interest ini pengertiannya hampir sama dengan area order block. Jadi, kalau kita artikan secara sederhana, point of interest ini artinya adalah area yang mempunyai probabilitas yang tinggi untuk terjadinya reaksi harga, baik itu reaksi penerusan atau reaksi reversal yang kita harapkan. Intinya, point of interest ini adalah area yang akan kita pantau nanti. Ini sama halnya dengan pengertian dari order block itu sendiri, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kekurangan lain dari konfirmasi entry ini, bisa saja harga yang kita pasang pending order itu tadi tidak akan tertrigger. Mengingat stop loss yang kita pasang itu kan terlalu kecil, jadi bisa saja harganya tidak ke-trigger. Kemudian, kekurangan lain dari konfirmasi entry ini, ada kemungkinan kita akan kena stop loss makin banyak. Namun, karena penggunaan entry order block ini risk reward-nya sangat bagus, kemungkinan besar, kalaupun kita misalkan terkena stop loss beberapa kali, katakanlah 2 atau 3 kali kita terkena stop loss,
Namun pada entry berikutnya kita mendapatkan entry sesuai dengan arah market yang kita tentukan dan kita mencapai target, maka kemungkinan besar loss yang sebelumnya beberapa kali kena stop loss itu akan tertutupi dengan profit yang mencapai target itu, karena target risk rewardnya yang sangat bagus dan besar. Nah, itu beberapa kekurangan dari konfirmasi entry. Namun, kelebihan dari konfirmasi entry ini sudah jelas bahwa konfirmasi entry ini sangat aman. Maka money management kita akan jauh lebih baik dari cara entry agresif. Cara konfirmasi entry ini akan bisa meminimalisir terjadinya loss. Tentu saja karena kita entry setelah terjadi konfirmasi yang kuat bahwa harga akan menuju ke area yang kita harapkan. Nah, jadi meskipun pada kenyataannya nanti akan ada satu atau dua terjadinya loss, maka terjadinya lossnya itu nanti setidaknya kita bisa meminimalisir dengan cara konfirmasi ini. Nah, itu beberapa kelebihan dan kekurangan dari kedua cara entry order block ini. Baik, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu cara entry dari order block ini. Yang pertama adalah cara aggressive entry atau risk entry. Risk entry ini sebetulnya sudah saya jelaskan pada video yang pertama dari video pengenalan order block. Namun di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi ya. Jadi seperti ini penjelasannya. Ketika harga terjadi breakout of structure dan diikuti dengan adanya pergerakan impulsif yang kuat, maka di sini kita akan mengharapkan bahwa harga akan kembali lagi ke area order block. Katakanlah kita menemukan area order block yang bagus atau area POI di area ini. Sebagai informasi tambahan bahwa area POI ini tidak harus selalu berada pada ujung area swing seperti ini ya. Nanti bisa saja area POI ini atau area order block ini bisa saja berada di area yang ini atau berada di area yang ini. Jadi untuk contoh yang ini, katakanlah area POI yang kita arahkan dan menurut kita ini merupakan area yang mempunyai peluang yang kuat untuk terjadinya pembalikan arah. Katakanlah ini area POI-nya. Kemudian harga berbalik ke area ini. Lalu kalau kita masuk secara agresif atau secara risk entry, ketika kita menemukan area candle atau area POI pada area ini, maka cara risk entry ini kita langsung saja pasang pending order buy ataupun buy limit pada area ini. Area entry buy-nya dipasang pada area ini. Ini area posisi buy-nya. Kemudian stop loss dipasang pada area ujung dari candlestick tersebut atau ujung dari sumbu tersebut. Nah, ini cara entry agresif. Nah, katakanlah risk entry ini kita mendapatkan stop loss dengan jumlah pip, katakanlah 20 pip ya. Jadi katakanlah jumlah pip stop loss pada risk entry ini katakanlah 20 pips ya. Nah, ini cara entry agresif. Jadi kita cukup memasang pending order buy limit pada area ini. Lalu setelah kita pasang pending order, kita biarkan dan kita tidak pantau lagi pergerakan dari harga itu. Entah itu harga akan menyentuh ke area pending order ini ataupun nanti harga akan meneruskan dan menyentuh ke area stop loss. Nah, kita tidak tahu. Karena setelah kita memasang pending order, kita langsung menutup chart dan kita tidak memantau terus-menerus. Nah, jadi itu cara risk entry ya. Nah, kemudian cara yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu cara konfirmasi. Cara konfirmasi ini seperti ini. Jadi katakanlah trend market yang kita temukan uptrend ya. Kemudian harga terjadi breakout structure, di mana harga tersebut juga terjadi impulsif yang kuat, sehingga harga menembus area struktur yang sebelumnya. Nah, kemudian kita menemukan area POI yang bagus pada area ini, ataupun area order block yang kita tentukan. Nah, kemudian bedanya antara konfirmasi entry dengan risk entry ini, di mana kalau cara entry yang agresif yang sebelumnya,
ketika kita menemukan adanya breakout structure, maka kita memasang pending order. Nah, lain halnya dengan konfirmasi entry, ketika kita menemukan adanya breakout structure, dan kita menemukan adanya area POI yang bagus, maka kita tidak memasang pending order secara langsung, namun di sini kita memasang alert atau notifikasi ketika harga mencapai area POI tersebut. Katakanlah ini area POI-nya. Jadi, kita nanti akan memasang alert pada area harga yang ini, batas area yang ini. Seperti itu. Nanti kita pasang alert atau notifikasi ketika harga mencapai ke area ini. Jadi kita tidak perlu memantau secara terus-menerus pergerakan harga dari mulai harga yang atas ini sampai harga ke bawah. Jadi kita tidak perlu ya, tidak perlu untuk dipantau terus-terusan. Nah, nanti kita akan memantau secara ketat dan secara intensif ketika harga mencapai area dari POI ini. Makanya, ketika kita menemukan adanya area POI yang bagus, kita pasang alert. Lalu setelah alertnya ke trigger, kita balik lagi ke chart dan kita pantau. Lalu ketika harga mencapai ke area POI tersebut, kan kita nanti akan dapat notifikasi ya dari alertnya. Kemudian kita langsung lihat ke chart. Nah, kemudian kita pantau. Dan di sini, katakanlah higher time frame yang kita gunakan ini misalkan 1 jam ya. Lalu kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, misalkan di 1 menit ataupun di 5 menit. Kita pantau ke 5 menit dulu, kemudian kita pantau juga ke time frame 1 menit. Nah, kemudian di time frame yang lebih kecil, katakanlah di time frame 1 atau di time frame 5 menit, ini kan nanti dalam pergerakan harga yang ini kan nanti pergerakannya akan pergerakan bersifat korektif, di mana harga akan terjadi kenaikan, penurunan, dan kemudian naik turun seperti itu ya. Nah, ini kan pergerakan harga korektif ini kan terdapat beberapa struktur ya, yang kita katakan ini adalah struktur eksternal, dan kemudian ini adalah struktur dari internal. Di mana struktur yang eksternal ini adalah struktur dari pergerakan swing yang besar. Dan ini adalah bagian dari struktur pergerakan yang terkecilnya, atau saya katakan ini adalah internal structure. Nah, nanti pada saat harga mencapai ke area ini, maka kita akan pantau di time frame yang lebih kecil. Lalu, kita akan pantau pada internal structure. Ini internal structure-nya ya. Jadi bukan yang ini, bukan swing yang besarnya. Ini swing yang kecilnya. Lalu nanti ketika harga terjadi breakout atau breakout structure pada internal structure yang ini, swing high yang ini, maka ini merupakan konfirmasi pertama akan terjadinya pembalikan arah, atau sinyal yang pertama untuk kita entry. Nah, ketika terjadi breakout structure pada area yang ini ya, ketika terjadi breakout structure pada area yang kecil yang ini, di sini terjadi BOS, breakout structure, pada area tersebut, maka ini merupakan indikasi pertama bahwa kita akan masuk market. Lalu, setelah terjadi adanya breakout structure pada area yang ini, lalu di sini kita akan mencari dan mengidentifikasi area POI pada time frame yang kecil tersebut. Misalkan saja di time frame 5 menit atau di time frame 1 menit. Nah, ketika kita menemukan adanya area POI ataupun area order block yang bagus pada time frame 1 menit, katakanlah ini merupakan area POI-nya ya. Lalu ketika harga nanti kembali lagi ke area tersebut dan menyentuh area POI di time frame yang kecil, maka di situ kita bisa memasang pending order atau buy limit. Nah, kalaupun kita misalkan punya banyak waktu untuk bisa memantau pergerakan harga sampai harga menyentuh ke area tersebut, maka ya silakan aja. Dan bisa saja kalaupun misalkan Anda bisa memantau terus-menerus sampai harga menyentuh ke area POI tersebut, bisa saja nanti Anda tidak perlu memasang pending order, lalu Anda melakukan entry pada area POI tersebut. Bisa saja nanti dikombinasikan dengan strategi entry dari price action. Katakanlah adanya rejection pada area tersebut, ataupun price action yang lainnya ya. Itu bisa saja tergantung dari style trading masing-masing. Namun di sini yang ingin saya jelaskan bahwa antara aggressive entry dengan cara konfirmasi entry
ini adalah letak perbedaannya, di mana konfirmasi entry ini kita akan memasang pending order dengan stop loss yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan stop loss melalui entry secara agresif ya. Nah, katakanlah kalau secara entry agresif kita mendapatkan 20 pips stop loss, maka setidaknya entry dengan secara konfirmasi ini bisa saja nanti stop loss yang akan kita dapatkan jauh lebih kecil, misalkan saja 3 pips ataupun 5 pips dengan target yang sama dengan cara yang agresif entry ya. Nah, kalau kita entry secara konfirmasi entry, kita mungkin akan mendapatkan stop loss katakanlah 3 pips ya di sini. Jadi seperti itu. Maka perbandingannya jauh lebih kecil ya kalau kita bandingkan dengan cara entry yang agresif. Nah, di sini saya akan coba melakukan perbandingan antara strategi entry agresif dengan strategi entry konfirmasi. Katakanlah ini adalah area entry yang kita lakukan pada risk entry. Nah, kemudian ini adalah area entry yang kita pasang. Contohnya seperti ini. Dan kemudian ini adalah posisi entry dengan cara konfirmasi entry. Katakanlah jarak antara titik yang bawah dan titik yang atas antara konfirmasi entry dengan risk entry ini sama ya. Nah, di sini perbedaannya seperti ini. Nah, kalau kita entry secara risk entry, risk reward yang kita dapatkan katakanlah ini 1:3 ya. 1, kemudian ini banding 3 ya. Ini risk rewardnya yang kita dapatkan pada entry secara agresif. Lalu, kalau kita lihat risk reward yang kita dapatkan dengan cara konfirmasi entry, bisa saja kita mendapatkan risk rewardnya yang jauh lebih besar. Di mana risknya sama, yaitu 1. Risknya 1, kemudian reward yang kita dapatkan katakanlah jauh lebih besar. Misalkan saja 20. Bisa saja mencapai 30 ya. Ini tergantung nanti dari kondisi market dan jumlah pips yang kita tentukan ya. Jadi perbedaan antara cara entry risk dan cara entry yang konfirmasi ini akan terlihat signifikan ya perbedaannya. Nah, kemudian ada informasi tambahan yang ingin saya sampaikan dalam konfirmasi entry. Informasi tambahannya seperti ini. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa cara entry konfirmasi ini akan meminimalisir terjadinya loss. Kenapa? Karena kita hanya akan entry ketika kita mendapatkan konfirmasi yang kuat. Di mana ketika kita mendapatkan area POI pada area ini, dan kemudian ketika harga menyentuh ke area tersebut, ke area POI di time frame yang besar, makanya kita hanya entry ketika terjadi breakout structure. Karena di time frame yang kecil, meskipun harga sudah mencapai area POI ini, kalau kita tidak menunggu adanya breakout structure, ini kan terjadi downtrend di time frame yang kecilnya kan ya. Bisa saja harga terus menembus ke area bawah. Lalu harga pun menyentuh ke area ujung swing dari structure yang sebelumnya yang kita tandai sebagai area POI. Katakanlah sekarang harga terakhir berada di area sini. Kemudian harga naik lagi ke atas, dan kemudian harga turun lagi ke bawah, dan sampai kita tidak menemukan adanya breakout structure, maka di sini area POI yang kita tentukan ini, itu artinya bahwa area tersebut tidak valid, atau ini merupakan bukan area order block yang kita harapkan untuk terjadinya reaksi price action pembalikan arah. Makanya, cara entry konfirmasi ini akan jauh lebih aman meskipun pada kenyataannya nanti mungkin kita akan menemukan adanya 1 atau 2 loss. Namun sebetulnya loss tersebut bisa kita minimalisir dengan cara menunggu konfirmasi yang kuat, yaitu konfirmasi breakout structure pada area di time frame yang kecil. Makanya, ini adalah kelebihan dari konfirmasi entry, di mana kita hanya akan masuk ke market atau melakukan entry, baik itu yang bersifat pending order ataupun entry market secara langsung, setelah terjadinya konfirmasi yang kuat. Ini kan terjadi downtrend yang sangat kuat di sini, dan kita tidak akan tahu apakah harga akan melanjutkan ke bawah ataupun harga akan terjadinya reaksi pembalikan arah pada area tersebut. Makanya kita di sini hanya akan masuk ke market atau entry
ketika terjadinya breakout structure. Kalaupun nanti tidak terjadi breakout structure, maka itu artinya area yang kita katakan POI ini merupakan bukan area yang valid, dan kita gagal untuk entry di area tersebut. Dan ini adalah perbedaan yang besar antara konfirmasi entry dengan risk entry, di mana kalau kita melakukan entry secara konfirmasi, kita bisa memantau dan kita juga hanya akan masuk market ketika terjadi konfirmasi yang kuat. Lain halnya dengan risk entry. Ketika kita menemukan adanya area POI yang kuat, maka di sini kita langsung memasang pending order, di mana kita nanti tidak akan tahu apakah memang area point of interest tersebut merupakan area yang sangat kuat untuk menahan harga ataupun tidak, kita kan nggak tahu ya, dan kita tidak bisa memantau, dan di sini kita tidak akan melihat adanya konfirmasi atau enggaknya ya. Ya, jadi di sini perbedaannya ya. Nah, kembali ke entry secara konfirmasi. Jadi entry secara konfirmasi ini akan jauh lebih aman ya, karena kita hanya akan masuk market kalau terjadi breakout structure. Jadi ketika nanti kita tidak menemukan adanya breakout structure dan harga terus-terusan ke bawah, maka di sini kita tidak melakukan entry ya. Nah, kemudian di sini meskipun kita entry ketika kita mendapatkan konfirmasi breakout structure, namun bisa saja entry yang kita lakukan itu tetap kita terkena stop loss. Dan di sini kita loss. Bisa saja itu terjadi. Karena di time frame yang kecil, breakout structure ini bisa saja merupakan bagian dari struktur yang terbesarnya atau external structure. Misalkan saja di mana nanti harga masih melanjutkan ke bawah. Jadi harga masih melanjutkan terjadinya penurunan ya. Makanya di sini ada cara lain yang bisa kita pertimbangkan untuk memperkuat breakout structure yang sudah kita tentukan tadi. Caranya jadi seperti ini. Ini kan breakout structure yang ini, meskipun sudah terjadi breakout structure, namun bisa saja nanti harga masih akan melanjutkan ke bawah. Makanya, kalau ingin konfirmasinya yang lebih kuat lagi, maka untuk memperkuat breakout structure, kita harus menunggu 4 titik poin swing. Apa itu 4 titik poin swing? 4 titik poin ini seperti ini penjelasannya. Ini kan terjadi breakout yang pertama ya, dimana di sini harga membentuk higher high yang baru ya. Ini titik high yang lebih tinggi dari area high yang ini. Kemudian harga membentuk higher low yang pertama, dan kemudian ketika kita menemukan adanya breakout structure lagi pada area yang ini katakanlah di sini breakout structure ya. Dan kemudian harga tembus ke area ini, ke area breakout structure ini. Dan kemudian terjadi penurunan lagi sehingga membentuk area higher low yang baru. Maka di sini merupakan area yang lebih kuat dari area entry yang pertama. Di mana pada pembentukan higher low yang kedua yang ini, di sini kita akan mengidentifikasi adanya POI yang baru ya. Katakanlah ini merupakan area POI atau area order block yang baru, maka cara entry yang kedua yang ini, dibandingkan dengan area entry yang pertama yang ini akan jauh lebih kuat, dan konfirmasinya akan jauh lebih akurat dibandingkan dengan cara entry dari area order block yang pertama. Karena cara entry yang kedua yang ini sudah terjadi pembentukan 4 titik poin structure. Jadi ini yang ingin saya jelaskan, ini adalah titik poin yang pertama, kemudian ini titik poin yang kedua, dan yang ini adalah titik poin yang ketiga, ini titik poin yang keempat. Jadi ketika terjadi 4 titik poin, maka cara entry yang ini akan lebih akurat dibandingkan dengan cara entry yang pertama yang tadi ya. Nah, jadi ketika kita menemukan adanya pergerakan harga yang tidak terjadi 4 titik poin, maka di sini kita tidak entry karena harga tidak menembus dari structure yang ini. Ini karena terlalu banyak coret-coret ya, dan sepertinya penjelasan saya tidak terlalu kelihatan jelas, maka saya akan coba gambarkan penjelasan 4 titik poin area entry ini ya. Saya akan coba gambarkan di area sini. Jadi penjelasannya seperti ini ya.
Nah, ini yang saya gambarkan ini sama dengan area yang ini ya. Ini jadi supaya lebih jelas ya. Jadi, konfirmasi entry dengan menunggu 4 titik poin ini seperti ini penjelasannya ya. Katakanlah ini titik poin yang pertama, kemudian ini yang kedua. Nah, jadi penjelasan konfirmasi entry dengan menunggu 4 titik poin ini seperti ini ya. Jadi katakanlah ini adalah area breakout structure yang pertama. Dan kemudian ini area breakout structure yang kedua ya. Ini 4 titik poin ya. Jadi titik poin yang pertama, ini swing yang pertama, swing yang kedua, swing yang ketiga, dan swing yang keempat. Atau saya katakan ini 4 poin gitu ya. Nah, di sini saya akan coba jelaskan lagi. Di mana konfirmasi entry yang pertama, sebelumnya, kita kan entry di area sini ketika kita menemukan adanya area POI pada area yang ini. Ya, ini misalkan saja ini area order block yang pertama. Ini yang saya jelaskan pada time frame yang kecil ya. Nah, kelemahan dari entry yang ini, meskipun harga menyentuh ke area POI yang ini, bisa saja nanti harga terjadi kenaikan, lalu harga tidak menembus ke area yang titik poin yang kedua yang ini. Harga misalkan saja harga hanya sampai ke area sini, dan kemudian harga berbalik lagi ke area sini. Sehingga harga menyentuh ke area titik stop loss-nya ya. Jadi meskipun kita entry secara konfirmasi, bisa saja kasus seperti ini akan terjadi ya. 1 atau 2 kita akan menemukan terjadinya loss. Namun seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa meskipun kita beberapa kali mendapatkan loss, namun nanti akan tertutupi dengan profit yang berikutnya karena risk reward-nya yang sangat besar. Kembali lagi ke penjelasan yang ini. Jadi, kalau kita tidak menunggu 4 titik poin, maka bisa saja kejadiannya akan seperti ini ya. Lalu kita loss pada kasus yang ini. Nah, makanya cara yang kedua dari konfirmasi entry yang ini, kita akan menunggu 4 titik poin. Jadi 4 titik poinnya yang ini adalah seperti ini. Ini titik poin yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, nanti ketika harga terjadinya break pada area yang ini, breakout structure yang kedua yang ini, maka di sini ini adalah konfirmasi yang lebih kuat dari entry yang pertama. Jadi di sini kita akan mengidentifikasi area POI yang ini, yang berikutnya ya. Ini adalah misalkan saja kita menemukan area order block pada time frame yang kecil ini. Nah, di sini kita bisa entry ataupun kita bisa pasang pending order pada area ini. Jadi di sini titik entry-nya ya. Nah, cara entry yang kedua yang ini akan jauh lebih kuat dari cara entry yang pertama. Karena konfirmasinya, selain terjadi breakout structure yang ini, kita mendapatkan konfirmasi yang kedua terjadinya breakout structure yang ini. Makanya, pada struktur market yang ini, ketika kita mendapatkan ini higher high, kemudian higher high, dan higher low yang berikutnya. Dan di sini posisi entry higher low yang akan kita jadikan entry ya. Karena di sini terlihat jelas bahwa di mana tren yang sebelumnya terjadi downtrend, dan di sini terjadi adanya pembentukan reversal structure ya, di mana kita sudah melihat dengan jelas adanya 2 higher high, dan kemudian terbentuk higher low yang baru. Dan kemudian ini merupakan area yang berpeluang kuat, terbentuknya higher low. Dan posisi entry ini akan lebih kuat ya. Jadi seperti itu ya penjelasan dari cara entry order block, yaitu cara risk entry dan cara konfirmasi entry. Jadi ini merupakan penjelasan teorinya seperti ini ya. Jadi nanti untuk penjelasan dari teori yang ini, nanti saya jelaskan di chart ya. Untuk mempraktekkan cara entry yang agresif dan cara entry yang konfirmasi entry ya. Baik, sekarang saya lanjutkan pada chart untuk mempraktekkan strategi entry order block yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini saya mengambil contoh pada pair Euro Jepang. Sebelum kita melakukan entry, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu mengidentifikasi tren besarnya. Di daily time frame, terlihat bahwa tren yang terjadi sekarang adalah uptrend, di mana harga membentuk high, kemudian membentuk low, ini higher high, higher low, kemudian ini higher high, dan ini kemudian higher low. Jadi di sini harga sedang membentuk uptrend ya. Ini pada time frame daily.
Lalu kita akan mencoba untuk menurunkan ke time frame yang lebih kecil lagi, dan saya di sini fokus ke area yang ini, dimana kalau kita lihat harga sedang membentuk high, kemudian ini bentuk higher low, dan ini bentuk higher high yang baru lagi. Dan kemudian di sini kalau kita lihat, ini merupakan area potensi untuk terjadinya higher low. Kalau kita lihat di daily time frame, harga terjadi break atau break of structure pada area ini. Jadi di sini terjadi break of structure pada daily time frame. Maka ketika kita melihat adanya breakout structure, maka kita mendapatkan adanya peluang untuk melakukan entry buy pada area ini, dimana kalau kita lihat, kita menemukan adanya area POI yang kuat di daily time frame. Ini merupakan area POI atau area demand yang kuat pada daily time frame. Jadi areanya seperti ini. Namun, seperti kita tahu bahwa di daily time frame, ini kalau kita lihat, jumlah pip pada area ini mencapai hampir 70 ya. Jadi kalau di daily time frame, area POI-nya atau demand area pada area ini sangat lebar ya. Jadi tidak mungkin saya entry pada daily time frame dengan area stop loss yang lebar seperti ini. Dan kemudian ada juga area POI yang mungkin lebih kecil, namun itu area yang ini. Namun area yang ini sudah terjadi mitigasi ya. Ini sudah terjadi mitigasi. Jadi ini bukan area yang menarik buat saya untuk melakukan entry. Makanya di daily time frame kita akan fokus di area POI yang ini. Jadi di daily time frame kita akan fokus di area POI yang ini. Nah, setelah kita mengidentifikasi bahwa ini kemungkinan akan terjadi area kebalikan arah pada area ini, karena harga sudah membentuk higher high, higher low, dan higher high yang baru, dan juga terjadi breakout structure, maka kita akan fokus pada area POI yang ini. Dimana ini merupakan area yang menurut kita ini area yang kuat, terjadinya kebalikan arah pada area demand atau daily POI yang ini. Karena kita sekarang berada di daily time frame dengan area POI yang lebar, maka sekarang kita akan menurunkan ke time frame yang lebih kecil lagi. Sekarang kita akan menurunkan ke time frame yang lebih kecil. Nah, pada saat kita menurunkan ke time frame yang kecil, saya sekarang di time frame 12 jam ya. Ketika kita mencoba mengidentifikasi untuk memperkecil area POI-nya, maka satu persatu di time frame yang lebih kecil kita coba cek ya. Ini di time frame 12 jam seperti ini kondisinya. Coba kita lihat di time frame yang 8 hours. Di H8 ini area POI-nya bisa diperkecil. Ya, jadi seperti ini. Misalkan kalaupun masih belum puas dengan area POI-nya, kita masih bisa menurunkan lagi ke time frame H4. Nah, di time frame H4, kita bisa memperkecil lagi area POI-nya ya. Nah, ini cara refine atau memperkecil area POI. Jadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan mendapatkan area POI pada area ini. Nah, seperti yang saya jelaskan pada penjelasan teori entry order block, di mana ada dua cara entry, yaitu entry yang bersifat agresif atau risk entry. Kalau secara risk entry, kita bisa langsung pasang pending order atau limit buy pada area ini. Karena ini merupakan area POI yang menarik, yang buat saya ini merupakan area yang kuat terjadinya pembalikan arah, karena melihat dengan jelas terjadinya breakout structure. Jadi ini adalah area order block. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan kenapa tidak mengambil order block pada area yang ini. Misalkan area yang ini. Karena area yang ini sudah termitigasi ya. Jadi harga sudah tersentuh, jadi ini tidak price areanya. Harga sudah tersentuh dengan subuh yang ini. Jadi buat saya ini merupakan
area yang tidak fresh. Dan ini merupakan area yang fresh, yang dimana ini merupakan candle penurunan terakhir sebelum terjadinya breakout structure. Jadi seperti konsep yang sudah kita jelaskan bahwa order block itu merupakan candle terakhir sebelum terjadinya break structure, dimana ini merupakan candle yang terakhirnya ya. Makanya kita akan fokus pada area yang ini. Ini kita hapus. Nah, kalau kita mau entry secara agresif, kita bisa langsung memasang pending order pada area yang ini atau buy limit ya. Jadi stop lossnya dipasang seperti ini. Nah, ini stop lossnya bisa ditaruh di sedikit di bawah batas yang ini. Nah, ini kalau kita entry dengan cara agresif entry, dimana stop lossnya mencapai 25 pip ya, hampir 25 pip. Ini stop loss dengan cara agresif entry. Nah, jadi ini cara pemasangan stop loss dengan cara agresif entry. Sebetulnya risk entry yang ini juga risk rewardnya sudah cukup bagus, namun akan lebih bagus lagi dan risiko yang kita pasang juga akan jauh lebih kecil. Maka kita akan coba cara entry dengan cara yang kedua, yaitu konfirmasi entry. Nah, cara yang ini saya akan simpan aja dulu seperti ini sebagai perbandingan. Kemudian kita akan coba lihat pergerakan harganya. Kalaupun misalkan harga nanti menyentuh ke area ini, jadi untuk cara entry konfirmasi ini, kita tidak langsung memasang pending order, tapi kita akan memasang alert atau notifikasi, yaitu misalkan pada area yang ini ya. Jadi nanti alertnya dipasang pada titik harga yang ini, misalkan di atas dari titik area yang POI yang ini. Nah, nanti ketika harga menyentuh ke area ini, lalu kita akan turunkan ke time frame yang lebih kecil lagi. Coba sekarang kita lihat pembentukan harganya. Nah, di sini harga sudah menyentuh area POI ya. Ketika harganya menyentuh ke area ini, lalu kita turunkan ke time frame yang lebih kecil. Kita coba lihat di time frame 15 menit. Nah, di time frame 2 menit, kita menemukan adanya area POI yang bagus. Areanya yang ini. Saya coba bedakan warnanya. Warna kuning. Nah, lalu ketika kita melihat adanya area POI yang bagus, di mana ini merupakan area yang akan kita tandai. Lalu di time frame yang kecil ini, kita akan melihat ada tidaknya breakout structure. Nah, kalau kita lihat, ini terjadi breakout ya pada area yang ini. Ini breakout structure-nya yang ini. Kemudian ini juga breakout structure pada area ini. Kalau misalkan terlihat kesulitan mengidentifikasi ada tidaknya breakout structure, kita bisa mengganti candlestick yang ini dengan line chart yang ini. Nah, di sini akan kelihatan dengan jelas terjadinya break dari structure ya. Nah, ini yang ini terjadi break ya, dan ini kelihatan jelasnya strukturnya kalau kita ganti candlesticknya dengan line chart. Nah, ini juga break di sini. Jadi meskipun secara struktur yang lebih besarnya ini belum terjadi break, namun secara struktur yang kecilnya ini terjadi break, jadi itu artinya adalah ada peluang bahwa harga akan terjadi pembalikan arah atau reaksi price action pada area ini. Dengan pertimbangan bahwa adanya breakout structure yang ini dan kemudian breakout structure yang ini, ya. Jadi di sini kita bisa memasang pending order pada area yang ini. Coba kita ganti ke candlestick lagi. Nah, ini merupakan area POI yang lebih kecil pada lower time frame, di time frame 2 menit, di mana di time frame yang lebih besarnya, ini merupakan area POI-nya ya. Ini terlihat area POI-nya terlihat besar ya, namun setelah kita turunkan ke time frame yang lebih kecil,
dan di sini kita akan melakukan pending order dengan strategi konfirmasi entry, maka area POI-nya akan lebih kecil ya. Jadi jumlah stop loss yang kita pasang nanti akan lebih kecil dengan target yang sama. Nah, di time frame yang kecil ini, kita bisa saja langsung melakukan pending order pada area yang ini, memasang buy limit. Namun, kalaupun misalkan Anda punya banyak waktu untuk memantau harga, maka bisa saja Anda menunggu harga sampai terjadinya reaksi pada area yang ini. Jadi, Anda bisa melihat reaksi harganya pada area ini. Kalaupun terjadi rejection atau tidak, jadi bisa dipantau ya. Namun, karena kita melakukan entry secara konfirmasi entry, kita bisa langsung memasang pending order pada area ini. Jadi, ini pending ordernya. Nah, area buy-nya kita akan coba sedikit naikkan dari batas POI yang ini, dan juga area stop loss-nya akan sedikit diturunkan dari batas low yang ini. Nah, untuk targetnya sama dengan target yang kita pasang sebelumnya, yaitu risk entry. Coba kita naikkan ke time frame 4 hours lagi. Nah, jadi untuk targetnya, ini hampir sama dengan target yang ini. Nah, untuk posisi targetnya, ini kita bisa melihat ada tidaknya area order block pada higher time frame di area ini. Coba kita ke time frame 30 menit. Kalau kita melihat adanya area order block di area yang ini, maka ini kita bisa menjadikan area target take profit ya. Di sini kita melihat adanya area order block ya pada area ini. Jadi areanya ini. Dan ini juga terdapat area imbalance. Jadi ada kemungkinan harga akan kembali ke area ini dan menyentuh area order block yang ini. Makanya di sini kita bisa menjadikan area take profit atau target pada area yang ini ya. Seperti ini. Nah, jadi ini pending order yang kita pasang dengan cara konfirmasi entry. Nah, sekarang coba kita lihat perbandingannya antara entry dengan cara agresif dibandingkan dengan entry secara konfirmasi entry. Nah, ini perbandingannya ya, sudah kelihatan jauh ya. Ini terlihat risk reward-nya 1:5. Namun, kalau kita melakukan entry dengan cara konfirmasi entry, maka risk reward-nya 1:13. Jadi, ini jauh lebih efektif dan jauh lebih aman, dan money management-nya juga akan jauh lebih bagus dibandingkan dengan kita entry dengan cara agresif entry. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang coba kita lihat apakah harga menyentuh ke area titik pending order yang kita pasang dengan cara entry konfirmasi. Nah, harga tepat menyentuh ke area pending order yang sudah kita pasang dengan cara konfirmasi entry ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini take profitnya sudah tercapai ya. Jadi seperti ini ya cara entry dengan cara konfirmasi, di mana stop loss yang kita pasang akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan kita entry dengan cara risk entry. Jadi perbandingannya 1:13. Jadi seperti itu penjelasan contoh dari strategi entry melalui konfirmasi entry. Nah, sebetulnya ketika harga mencapai ke atas, dan ini harga tepat menyentuh ke area order block di time frame yang lebih besar ini, yang sudah kita tandai tadi, maka di sini selanjutnya kita bisa melakukan entry sell ketika harga menyentuh ke area order block atau area POI yang ini. Nah, di sini kan kalau kita lihat di trennya, ini harga membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, dan kemudian ini juga terbentuk lower low lagi, dan di sini terjadi breakout structure pada area ini. Itu artinya bahwa di sini harga terjadi break, dan ini kemungkinan area yang ini merupakan area pembalikan arah atau area POI yang cukup bagus untuk dijadikan area reversal. Maka di sini kita sebetulnya bisa melakukan entry pada area ini. Baik itu Anda melakukan entry secara agresif ataupun secara risk entry, di mana pending order sell limitnya Anda pasang di area sini. Entry buy yang tadi saya hapus ya karena sudah tercapai take profitnya.
Nah, di sini sebetulnya kita bisa memasang pending order sell pada area ini dengan stop loss di atas area ini, level yang ini. Kemudian, nah yang pertama ini contoh pending order dengan cara agresif yang risk entry ya, dengan target take profit pada area low yang ini. Nah, ini cara agresif. Namun, kita juga bisa melakukan dengan cara yang konservatif. Nah, untuk melakukan entry dengan cara konfirmasi, maka kita akan turunkan ke time frame yang lebih kecil, ya. Ini kita coba perkecil dulu untuk jadi perbandingan. Kita taruh aja dulu di sini, ya. Kemudian, ketika harga menyentuh ke area ini, misalkan kita pasang alert atau notifikasi pada area ini. Jadi, ketika harga menyentuh ke area ini, nanti di time frame yang lebih kecil, kita mencari adanya breakout structure. Sekarang kita coba turunkan ke time frame yang lebih kecil ya. Nah, di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 5 menit, kita melihat adanya breakout structure. Ini breakout structure-nya yang ini. Di time frame 5 menit, kita melihat adanya breakout structure. Lalu kita akan identifikasi area POI-nya ya. Nah, di sini saya melihat adanya dua area POI ya. Bisa area yang ini, yang pertama, ini area POI yang pertama, yang bisa kita jadikan area entry, dan bisa juga kita entry pada area POI yang ini. Jadi di sini kita melihat adanya dua area posisi entry pada lower time frame ya. Kalau saya pribadi, ketika menemukan adanya dua area POI, kalau kita akan mengambil posisi entry sell, maka saya akan mengambil area premium. Area premium itu seperti apa? Jadi area premium itu, kalau kita mengambil posisi entry sell, kalau kita tarik Fibonacci, jadi seperti ini. Area premium itu adalah area sell, di mana batas Fibonacci yang saya pilih biasanya yaitu dari 70 sampai 79%, di mana areanya adalah area yang ini, ya. Jadi saya akan memilih area POI yang kedua, yang di atas ini. Jadi seperti itu, ini areanya yang akan saya pilih. Sebetulnya ini tergantung dari trading style masing-masing. Anda boleh memilih yang ini, dan Anda juga boleh memilih untuk area POI yang ini. Nah, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya ya. Bisa saja Anda memilih area yang ini, namun ternyata harga masih melanjutkan ke area yang di atas, yang POI yang ini. Jadi kalau saya pribadi, kalau mau entry sell, saya lebih memilih di area premium, di mana area premiumnya yaitu di area Fibonacci sekitar 70-79% ya. Jadi area POI yang kedua yang ini merupakan area POI yang akan saya jadikan entry. Bisa saja pending order yang kita pasang tidak ke-trigger ya. Ya udah, nggak apa-apa kalau misalkan seperti itu kondisinya ya. Yang penting kita aman, daripada kita meresikokan untuk melakukan pending order pada area ini, sementara harga masih menyentuh ke area POI yang ini. Jadi seperti itu. Nah, saya akan memasang pending order di area yang ini, yang POI yang kedua ya. Sell limit pada area yang ini. Dengan target profit lower low yang ini ya. Yang ini. Jadi seperti ini. Nah, ini perbandingan dari cara entry kalau kita memasang pending order pada yang pertama yang ini kalau kita memasang pending order dari higher time frame, di mana stop loss yang kita pasang itu jauh ya. Cara yang kedua yang ini, saya tadi menurunkan ke lower time frame di time frame 5 menit, di mana saya di sini langsung memasang pending order. Karena di time frame yang 5 menit itu tadi juga kita melihat adanya area POI yang bagus ya. Sekarang coba kita lihat harganya, apakah menyentuh area POI yang sudah saya pasang, yang ini. Nah, di sini harga menyentuh pending order yang sudah kita pasang ya. Nah, ini ya di time frame yang lebih besar, di time frame 30 menit. Kalau kita pasang pending order di time frame 30 menit, maka area order blocknya lebar dan stop lossnya juga lebar. Namun ketika kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, di time frame 5 menit kita mendapatkan area
POI yang lebih kecil dengan stop loss yang lebih kecil lagi ya. Dan contoh yang kedua ini saya hanya menunjukkan bahwa area order block di sini cukup valid ya, dan harga respect dengan area order block di time frame 30 menit ini. Mungkin Anda bertanya, kenapa saya memasang area take profit atau target take profitnya pada area low yang ini? Kenapa tidak memasang area target pada area yang low yang ini, atau low yang ini, atau low yang ini? Nah, alasannya yang pertama yaitu area imbalance, di mana pada area yang ini kita melihat adanya area imbalance ya. Yang pertama yang ini area imbalance-nya, di mana kita melihat di sini terjadi impulsif yang kuat dan momentum bullish yang kuat, sehingga di area ini terjadi area imbalance, di mana seller tidak terlihat pada area harga yang ini. Ini area imbalance-nya, di mana ketika kita melihat adanya area imbalance, maka kita bisa menjadikan target untuk posisi entry. Dan kemudian selain area imbalance, di sini juga kita melihat adanya equal low pada area yang ini. Dan di sini, ini kita melihat adanya area low yang sama. Ini kita sebut area equal low. Ya, di sini kita melihat adanya area equal low. Itu artinya bahwa area di sini merupakan area liquidity. Jadi, pada area ini kita melihat adanya area equal low. Kita melihat adanya low yang sama. Dan di sini merupakan area target, di mana market maker biasanya menyapu area liquidity pada area-area tersebut. Makanya saya memasang target take profitnya pada area low yang ini. Jadi kemungkinan besar nanti harga akan menyapu area imbalance dan juga menyapu area equal low atau area liquidity yang ini. Makanya saya pasang target profit pada area yang ini. Jadi seperti itu penjelasan dari alasan kenapa saya memasang area stop loss pada area ini. Sebetulnya bisa saja kita memasang area stop loss pada low yang ini. Ini adalah target profit yang pertama. Namun, karena kita melihat adanya area imbalance dan juga area liquidity atau equal low pada area ini, makanya saya memasang area target pada area ini. Jadi seperti itu penjelasan cara entry order block ya. Nanti pada video-video berikutnya saya masih akan memberikan pembahasan mengenai order block ya, dengan pembahasan yang tidak kalah menariknya dari pembahasan yang sekarang ya. Jadi silakan saja ditunggu pembahasan berikutnya ya. Untuk video penjelasan cara entry order block ini, saya cukupkan sekian aja dulu. Baik, terima kasih sudah menonton, dan kalaupun Anda suka dan dirasa video saya bersifat informatif, silahkan untuk di-subscribe, silahkan juga untuk di-share di media sosial lainnya ataupun grup-grup trading, supaya teman-teman yang lainnya mendapatkan manfaat dari penjelasan materi yang saya buat di video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.